Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bunyal Islam ala khamsin. Hadis kita yang telah sama-sama kita baca di minggu yang lalu adalah bahwa bangunan Islam ini terdiri daripada 5 pilar, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menegakkan sholat, iqamatus sholat ay mulazamah, selalu istiqamah mendirikan sholat, dan pembahasan kita yang selanjutnya adalah ita'uz zakah, yang mana rukun yang ketiga ini yaitu memberikan zakat termasuk juga sesuatu ibadah yang mempunyai peran tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita mungkin selalu apabila di Al-Qur'an membaca, kita dapati setelah Allah memerintahkan untuk sholat pasti wa iqimus shalah wa atuz zakah. Selalu sholat dan zakat, yaitu dua ibadah yang satu sama lain tak bisa dapat terpisahkan. Ya. Sholat terus tapi zakat nggak jalan juga nggak mungkin, zakat tanpa sholat juga nggak mungkin. Maka daripada itu zakah, ulama mengatakan makna daripada zakat itu adalah an-nama wa tadhir, yaitu makna nama tumbuh. Karena setiap orang yang mengeluarkan beberapa yang harus dia keluarkan daripada zakatnya sama Allah Subhanahu wa taala enggak disia-siakan, tetapi di akhirat nanti akan ditumbuhkan dan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Makanya dikatakan zaka yazku, nama yanmu, itu maknanya bertumbuh. Kemudian tadhir adalah penyucian. Dikatakan bahwa yang namanya zakat itu tadhir karena yang namanya zakat itu adalah penyuci bagi zakat, bagi apa itu namanya badan kita dan harta kita. Maka daripada itu, untuk menyucikan harta kita, untuk menjadikan harta yang barokah, kemudian badan kita dengan melakukan zakat sebagaimana yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap orang yang beriman. Nah, zakat ini sungguh suatu ibadah yang betul-betul mempunyai banyak fungsi, ya. Khususnya zakat ini adalah mempunyai tujuan untuk kita bisa merasakan tentang apa yang telah dirasakan orang-orang yang mungkin gak mampu di antara kita. Kalau apabila zakat ini, aturan Allah masalah zakat ini dilaksanakan, ditegakkan, insya Allah gak ada yang gak makmur, gak ada di antara kita yang gak sejahtera kehidupannya. Karena kita saling bantu-membantu satu di antara yang lain, niscaya insya Allah sesama muslim akan saling terikat hatinya, dan insya Allah saling bantu-membantu hingga insya Allah nggak ada orang di antara kita yang dalam keadaan butuh atau dalam keadaan yang fakir atau miskin. Itu meliputi zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat penyuci badan, dan zakat mal adalah zakat untuk menyucikan harta kita. Maka daripada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta kalian itu dengan zakat. Nah, di sini ada suatu hadis yang mengatakan bahwa yang namanya zakat itu adalah sebagai benteng bagi harta kita. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan madha amalun, enggak akan hilang harta seseorang fi barrin wala bahrin, dia yang ada di darat atau yang ada di laut, illa min adami zakah, kecuali karena apa? Karena kekurangannya mereka mengeluarkan zakat. Maka daripada itu orang-orang yang selalu insya Allah menjaga zakatnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hartanya. Sebagaimana dia menjaga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pula akan dijaga haknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat saya suatu riwayat. Ini ada seorang pedagang yang waktu itu ada di negeri Yaman. Dia selalu mempunyai perdagangan antara Singapura dengan Yaman. Hingga suatu kali ini orang mengirim satu kontainer, yang istilahnya sekarang kontainer, satu kapal dari dagangan dari Yaman mau dikirim ke Singapura. Kemudian beberapa hari kemudian dapat kabar bahwa kapal yang tanggal sekian berangkat itu
sekarang mengalami musibah atau kecelakaan tenggelam di laut. Tetapi ini orang yang selalu menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan tegasnya mengatakan la madha amali, enggak mungkin hilang hartaku. Kenapa? Karena aku mengeluarkan zakatku. Kemudian orang tadi mengatakan, tapi kenyataan sekarang yang namanya perahu tanggal sekian berangkat kan perahu Anda, iya itu udah tenggelam di jalan. Dia bilang, la, tidak, selamanya tak akan tenggelam karena aku menjaga haknya Allah, niscaya Allah akan menjaga hakku. Kemudian ketika didatangi ke pelabuhan, kok subhanallah, benar, yang semestinya kapal dia itu berangkat tanggal sekian ditunda karena ada kerusakan, kapal lain diberangkatkan, kapalnya dia waktu itu nggak jadi berangkat. Allah menjaga daripada badai yang akan menimpa kapal tersebut. Subhanallah. Jadi maka kita perlu yakin juga ketika kita mengeluarkan zakat daripada harta kita, insya Allah hidup kita, uang kita pun barokah. Kemudian kita juga menjaga haknya Allah, niscaya Allah juga akan menjaga harta kita. Nah, itulah yang dinamakan zakah, ya. Ismun lima yukhraju min malin aw badanin bi niyatin makhsusah. Jadi apa yang dikeluarkan dari badan ataupun harta kita. Nah, adapun orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, faliyadu billah, mereka adalah orang-orang yang di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq diperangi, malah dibunuh. Karena mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa zakat itu menekan dirinya. Ketika dia diminta untuk mempunyai memikirkan kesejahteraan orang-orang miskin, malah nggak mau. Yang mau hanya dia itu memakmurkan uangnya, memperbanyak uangnya dan yang lain-lain, hingga akhirnya di situ, karena ini zakat adalah yu'lam bid-din bid-darurah, sesuatu yang qat'i. Ulama nggak ada khilaf, nggak ada beda pendapat, semua mengatakan zakat wajib, maka diperangi orang-orang muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di situ ada cerita yang menarik juga di zaman seperti apa? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang waktu itu namanya Tha'labah. Tha'labah, ya. Itu Tha'labah dulunya orang nggak punya. Kemudian setelah sholat, Rasul SAW selalu memperhatikan Tha'labah kalau habis sholat terus langsung berdiri, nggak pakai Allahumma anta salam, tapi langsung dia langsung berdiri, nggak pakai doa. Kemudian beberapa hari kemudian dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kok nggak ada wirid, kok nggak ada zikir setelah sholat? Kemudian dijawab, wahai Rasulullah, aku cepat pulang karena baju cuma satu dan harus gantian dengan istriku. Kesian ini Tha'labah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wah begitu rajinnya engkau dalam beribadah begitu. Kemudian kata Tha'labah, ya Rasulullah, ngomong-ngomong saya ini udah bosan jadi orang melarat. Ya, tolong ya Rasulullah, doakan saya supaya saya mempunyai harta yang banyak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Tha'labah, qalilun yakfik khairun min katsirin yudghik. Sedikit tapi mencukupi kehidupanmu, enak kehidupanmu, ibadahmu dengan Allah lancar, nggak ada masalah, lebih enak daripada banyak tapi membuat engkau nanti faliyadzubillah togho. Makna togho jauh dengan Allah, melampaui batasan Allah. Kemudian minta lagi itu Tha'labah, ya Allah ya Rasulullah, dakwahmu mustajab, doamu itu mustajab, tolong saya dimintakan sama Allah Subhanahu wa taala supaya diberi harta. Insya Allah dengan harta tersebut saya akan bantu para muslimin. Ini omongannya orang belum punya uang kan begini. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW didatangi, Rasulullah selalu menganjurkan, nggak perlu wahai Tha'labah, yang qanaah lebih afdol. Kalau memang dengan harta sedikit kau semakin dekat sama Allah, udah cukup gitu loh. Kemudian kata Tha'labah, ya tapi saya kepingin ya Rasulullah untuk menginfakkan hartaku dalam agama Allah. Kemudian mungkin karena waktu itu para sahabat itu sangat rindu melihat seperti Sayyidina Abu Bakar, sangat rindu melihat Sayyidina Abdullah bin Umar, sangat ingin untuk menjadi seperti mereka, orang-orang yang betul-betul menghamburkan uangnya untuk di jalan Allah. Sampai pernah Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, demi Allah nggak ada yang aku cintai daripada dunia ini seperti ketika aku mengorbankan hartaku buat agama Allah. Nah, ini saking menghargainya agama Allah hingga dia korbankan hartanya untuk agama Allah. Begitu juga Sayyidina Umar, hartanya semua dan banyak daripada sahabat. Sampai-sampai dalam hadis yang lain nanti akan kita bahas, para sahabat itu iri, istilahnya enak gitu orang kaya. Pahala udah diambil sama orang kaya semua. Kenapa?
dia sedekah, dia puasa seperti kita puasa, dia sholat seperti kita sholat, kemudian dia haji seperti kita sama, tetapi dia punya uang lebih bisa bersedekah, kemudian pahalanya pun meningkat. Kita nggak punya. Nah, kemudian mungkin Sa'labah tertarik untuk seperti itu, hingga akhirnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah kalau seperti itu saya doakan. Didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, doanya yang nggak bakal tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika didoakan, mulai Sa'labah yang hanya punya 1 ekor kambing mempunyai 3 ekor, 5 ekor, sampai diriwayatkan rezeki Sa'labah itu meluap hingga diriwayatkan 1 gunung penuh dengan kambingnya. Saking banyak, tidak tahu ribuan kambing yang dia miliki ketika itu. Dan kambing waktu itu adalah satu harta yang sangat berharga, ya, saking banyaknya. Nah, tapi yang dulu 5 waktu di depan mulai di belakang. Kemudian yang dulu 5 waktu di masjid sekarang mulai cuma 3 waktu. Hari berjalan mulai sholatnya cuma sholat Jumat aja. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Sa'labah, ingat apa yang kau janjikan. Iya ya Rasulullah, kita lagi repot sama harta, kita lagi ini, ada aja yang dikatakan oleh Sa'labah. Kesian Sa'labah, kata Rasulullah SAW. Kesian itu Sa'labah. Akhirnya sampai suatu kali datang waktu di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta zakatnya Sa'labah. Wahai Sa'labah, waktunya kau mengeluarkan zakat. Katanya Sa'labah dengan jawaban yang pahit yang diaturkan dari lisannya kepada baginda Muhammad, mengatakan, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Apa ini? Apa yang kau minta daripadaku ya Rasulullah? Apakah kau meminta jizyah kepadaku? Jizyah adalah harta yang diambil daripada orang-orang kafir atau yang disebut dengan pajak untuk supaya nggak diperangi oleh kaum muslimin ketika itu. Kemudian Rasulullah, ya ilaha illallah, dimintain zakat malah mengatakan, apa ini jizyah ya Rasulullah? Apa kau anggap saya ini orang kafir, kau mintain jizyah? Rasulullah SAW tergeleng dan mengatakan, ya Allah, kesian ini Sa'labah. Begitu jauh dia sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jauh dari amalan soleh. Kemudian ketika itu Rasulullah pun berpaling dari Sa'labah sampai meninggalnya Rasul SAW. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sa'labah datang karena tobat. Sa'labah datang. Tapi hartanya masih tetap kaya. Masih banyak. Kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, wahai Abu Bakar, tolong hitungkan zakatku berapa aku akan mengeluarkan. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, enggak. Sesungguhnya orang yang paling mulia daripadaku, Rasul SAW, telah menolak zakatmu, apalagi aku. Karena diriwayatkan sebelum meninggal, Sa'labah pernah datang kepada Rasulullah. Mengatakan, ya Rasulullah, udah saya kasihkan zakatku. Katanya Rasulullah SAW, enggak, udah, saya nggak mau menerima zakatmu. Sama Rasulullah SAW, zakatnya ditolak. Nah, ketika meninggal Rasulullah, dia mau memberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kalau Rasulullah afdolnya makhluk telah menolak zakatmu, apalagi aku. Akhirnya Sa'labah pun meninggal dalam keadaan seperti itu, fal'iyadzubillah, dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal nggak enak karena zakatnya nggak mau keluar, nggak dikeluarkan. Nah, itulah pentingnya zakat dalam kehidupan kita. Jadi zakat itu an-nama wa tadhhir seperti itu ya. Nama yanmu, tumbuh, dan tadhir sebagai penyuci harta kita. Untuk sebenarnya zakat itu sendiri kalau seandainya kita mau bayar, harta kita akan semakin bertambah sebenarnya. Barokah seperti ini. Iya, terus barokah itu sendiri cara arti lugatnya gimana? Barokah itu seperti hadis baginda Muhammad SAW, at-ta'amul itsnain kafil thalatha, ta'amul thalatha kafil arba', yaitu sesuatu yang sedikit tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu manfaatnya diperbanyak, yang sedikit seperti banyak. Ya, seperti makan hanya makanan sedikit, tapi ketika dihidangkan kok subhanallah semuanya kenyang dengan makanan yang sedikit, barokah itu. Sedikit tapi manfaatnya begitu dapat dirasakan. Jadi harta kalau kita berikan zakatnya, maka akan bermanfaat lebih banyak daripada yang tidak dizakatkan. Gitu. Mungkin kita punya uang sekitar 500.000 per bulan, tapi subhanallah kalau barokah cukup aja. Cukup. Tapi ada gak sedikit orang yang mungkin gajinya 5-6 juta, tapi kurang aja rasanya uangnya itu. Itu karena gak barokah uangnya. Habis aja gitu. Ya. Gak barokah. Gak barokah.